Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus John Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, ada pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya dari Mas Syamsul Ma'arif, Kabupaten Pati, yang mempertanyakan bagaimana sih cara menghitung sasaran kemo profilaksis. Kemudian saya tanya, kapan mau melakukan, Mas? Oh, tahun 2023. Dan metodenya apa? Metode pendekatan kontak. Oke, jadi saya balas ya dalam video ini. Jika Anda pertama kali melakukan kemoprofilaksis di tahun 2023 ini, maka yang dihitung adalah berapa jumlah kontak erat dari indeks kasus yang ditemukan 2 tahun ke belakang, yaitu tahun 2021, 2022, dan tahun 2023 nanti sambil berjalan. Jadi Anda hitung dulu nih indeks kasus temuan dari 2021 sampai 2023 nanti ada berapa. Nah, terus sasarannya adalah kontak erat dari indeks kasus tersebut. Nah, pertanyaannya, kenapa sih dari 2 tahun ke belakang? Karena sebelum munculnya gejala atau mumpung mereka masih dalam masa inkubasi kan 2 sampai 5 tahun. Nah, kita yang sebelum 2 tahun nih, berarti benar-benar sebelum memunculkan bercak, sebelum memunculkan gejala, karena mereka asumsinya adalah sudah terekspos, post exposure kan, post exposure profilaksis. Berarti dikasih profilaksis atau pencegahan sebelum memunculkan gejala karena asumsinya mereka telah terekspos, post exposure gitu loh. Makanya sebelum 2 tahun kontak eratnya dikasih single dosis rifampicin kemoprofilaksis sebelum memunculkan gejala. Jadi mumpung belum gejala, mumpung belum memunculkan bercaknya, kita kasih kemoprofilaksis gitu. Nah, kalau Anda sudah ngitung nih indeks kasusnya berapa dari ketiga tahun ini. Jadi ini sudah jelas berapa, ini sudah jelas berapa. Kalau ini kan pakainya proyeksi ya, tahun 2023 kira-kira ada berapa sasaran Anda indeks kasusnya. Terus kali 20. 20 ini adalah asumsi rata-rata bahwa kontak erat itu jumlahnya ada 20. Mengenai kontak erat itu siapa saja sudah saya jelaskan ya. Nah, definisi kontak erat itu apa? Nah, dari sini nanti kan Anda ketemu nih jumlahnya, berarti 20 dikali indeks kasus tersebut berapa orang. Nah, dari situ kita proyeksikan pergolongan umur menggunakan asumsi persentase. Umur 2 sampai 5 tahun itu kurang lebihnya nanti akan ada 5% dari total kontak erat tersebut. Itulah yang akan kita kasih rifampicin 150 mg. Usia 6 sampai 9 tahun itu asumsinya adalah 10% dari total kontak erat tersebut yang akan kita kasih rifampicin sediaan 300 mg. Usia 10 sampai 14 tahun kita proyeksikan adalah 10% dari total kontak erat yang akan kita kasih rifampicin 450 mg. Kemudian usia lebih dari 15 tahun itu kurang lebih ada 75% dari total kontak erat tersebut yang akan kita kasih rifampicin sediaan 600 mg. Nah, dengan perhitungan seperti ini kan berarti kan kita jadi tahu nih, oh kebutuhannya adalah sekian kaplet untuk masing-masing sediaan miligram tersebut. Nah, bagaimana? Apakah ada buffer? Ya, ada buffer ditambah 20% Bang ya. Jadi dari sini kita tambah 20% karena kurang lebihnya tetap ada buat jaga-jaga. Nah, kalau misalkan sediaannya ternyata tidak ada ke 4 mg ini, hanya ada 600 mg kayak persis sama waktu zaman saya tahun 2020, sediaannya hanya ada 600 mg lah. Gimana nih caranya? Yaitu dikonversi sediaannya. Dengan cara bagaimana? Dengan ngitung aja. Kalau misalkan sediaannya hanya ada 600 mg, berarti kebutuhan untuk usia yang ini yang 150 mg yang sudah tadi tercipta angkanya berapa tinggal dibagi 4 kan? Karena 150 ini kan kalau dikali 4 jadinya 600. Kalau 300 mg ini kan berarti separohnya. Kalau 450 ini dikali 1,3. Jadi caranya adalah ini kebutuhan yang golongan umur pertama nanti dibagi 4. Nah, itu nanti akan jadi 600 mg. Kalau 300 mg ini nanti dibagi 2, nanti jadinya 600 mg nanti. Nah, terus kebutuhan yang ini sudah angkanya tercipta nanti dibagi 1,3 gitu. Itulah nanti akan tercipta 600 mg. Itu kalau bicara pahitnya hanya ada 600 mg, cara ngitung konversinya seperti itu. Ya syukur-syukur semua sediaan ini ada. Gitu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.